Kita semua pasti pernah bertanya-tanya, di tengah masa sulit atau pas lihat penderitaan, kenapa sih hal-hal buruk harus terjadi? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah salah satu misteri terbesar dalam hidup manusia, masalah kejahatan. Pertanyaan ini, ya ampun, ini udah ada dari zaman dulu banget. Mungkin pas kita lihat ada badai yang menghancurkan kota, atau penyakit yang ngerebut orang yang kita sayang, atau bencana apapun yang nggak terduga, pertanyaan ini pasti muncul di kepala kita. Dan ini bukan cuma obrolan para filsuf loh, ini adalah pengalaman yang nyata banget buat kita semua. Kita semua pernah ngerasain gimana pedihnya ketidakadilan, dan jelas kita semua pengen tahu jawabannya. Oke, kita coba bedah ya. Jadi pada dasarnya ada 3 jawaban utama nih buat pertanyaan tadi. Panteisme, ateisme, dan teisme. Masing-masing punya cara yang unik buat mecahin masalah ini. Kuncinya cuma 2, Tuhan dan kejahatan. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, kita masuk ke jawaban pertama. Nah, cara ini, cukup radikal bisa dibilang. Pandangan ini bilang kalau salah satu bagian dari masalahnya, yaitu kejahatan, itu sendiri sebenarnya nggak nyata, cuma ilusi. Pandangan ini namanya panteisme. Logikanya tuh gini, kalau Tuhan itu baik dan semua yang ada di alam semesta ini adalah Tuhan, ya berarti semuanya baik dong kan? Jadi apa yang kita sebut jahat itu sebenarnya cuma salah paham kita aja, sebuah ilusi atau kesalahan cara kita memandang dunia. Ada sajak singkat yang lucu banget nih, dan ini pas banget buat ngegambarin masalah dari pandangan panteis. Gampang banget ngomong, sakit itu ilusi. Tapi pas beneran ketusuk peniti, rasanya nyata banget ya kan? Ini dia masalah utamanya. Bedanya sama mimpi buruk, kita bisa bangun. Tapi dari penderitaan, kita nggak bisa bangun gitu aja. Kalau kejahatan itu cuma ilusi, kok rasanya nyata banget dan kita nggak bisa nyuruh dia pergi. Oke, kalau kejahatan itu nyata, gimana kalau Tuhannya yang ilusi? Nah, jawaban kedua ini menerima kalau penderitaan itu beneran ada dan justru mengambil kesimpulan yang radikal tentang Tuhan. Kalau dari sisi ateisme, jawabannya straightforward banget. Mereka lihat semua penderitaan di dunia terus mikir, nggak mungkin ada Tuhan yang maha baik dan maha kuasa kalau dunia kayak gini. Jadi solusinya, ya udah Tuhan dihilangkan aja dari persamaan ini. Menurut Sigmund Freud, ide tentang Tuhan itu ya cuma angan-angan aja. Sebuah ilusi yang kita ciptakan buat menenangkan diri, semacam proyeksi dari keinginan kita buat punya figur ayah yang selalu melindungi. Tapi tunggu dulu, argumen ini ternyata punya plot twist. Justru dari konsep kejahatan inilah muncul pertanyaan baru yang menarik. Kalau gitu, dari mana kita tahu kalau sesuatu itu jahat? Di sini C.S. Lewis, yang dulunya ateis juga loh, ngasih satu pemikiran yang jenius banget. Gimana kita bisa bilang sebuah garis itu bengkok kalau kita nggak punya bayangan sama sekali soal garis lurus? Fakta bahwa kita bisa menyebut sesuatu nggak adil, itu artinya kita punya standar bawaan tentang apa itu adil. Pertanyaannya jadi, standar garis lurus ini datangnya dari mana? Nah, dari sini kita bisa lihat pola yang menarik nih. Kita ngerasa lapar karena makanan itu beneran ada. Kita ngerasa haus karena air itu nyata. Jadi gimana dengan kerinduan kita semua akan keadilan dan makna hidup? Jangan-jangan kerinduan itu juga menunjuk pada sesuatu yang nyata, sebuah sumber keadilan yang sejati? Oke, sekarang kita sampai di jawaban ketiga. Dan yang ini, jujur, paling rumit. Pandangan ini nggak milih-milih, nggak membuang salah satu bagian. Dua-duanya diakui. Tuhan ada, kejahatan yang nyata juga ada. Inilah yang jadi dilema utama dalam teisme. Pandangan ini menegaskan kalau Tuhan yang maha baik itu ada, dan kejahatan yang mengerikan itu juga nyata. Jadi, pandangan ini nggak lari dari masalah. Justru mereka berdiri di tengah-tengah ketegangan itu. Ada nih yang coba nawarin solusi, namanya Rabbi Kushner. Dia bilang, mungkin Tuhan itu baik, tapi dia nggak maha kuasa. Dia pengen nolong kita, tapi kekuatannya terbatas. Tapi, kalau Tuhannya terbatas, pertanyaannya jadi, siapa atau apa yang menciptakan Tuhan yang terbatas ini? Biar gampang ngertinya, coba kita bayangin sebuah perumpamaan kecil yang bisa nunjukin kenapa ide Tuhan yang terbatas ini akhirnya kurang memuaskan. Jadi ceritanya ada seorang ateis dan seorang teis lagi jalan-jalan di hutan. Terus mereka nemu bola kaca. Mereka berdua setuju bola ini pasti ada yang bikin. Terus mereka bayangin bolanya makin besar, sebesar rumah, sebesar planet. Mereka tetap sepakat karena bola itu terbatas, ya pasti punya penyebab.
Disinilah si teis ngeluarin pertanyaan pamungkasnya, gimana kalau bola itu kita buat segede alam semesta? Apa dia masih butuh penyebab? Dan kesimpulannya begini, segala sesuatu yang terbatas, yang punya awal, pasti butuh penyebab. Karena alam semesta kita ini punya awal, ia pasti punya penyebab. Dan penyebab pertama itu haruslah sesuatu yang nggak terbatas, yang nggak punya awal. Nah, konsep Tuhan yang terbatas tadi jelas nggak cocok di sini. Jadi setelah kita muter-muter ketiga pandangan tadi, kita seolah balik lagi ke masalah inti dari pandangan teistik itu sendiri. Oke, jadi kaum teis sampai pada kesimpulan kalau jawaban satu-satunya yang logis adalah Tuhan yang tak terbatas. Tapi, yaitu dia, ini malah membawa kita balik lagi ke pertanyaan paling awal yang super sulit itu. Dan pertanyaannya adalah, kalau Tuhan itu maha baik dan juga maha kuasa, kenapa dia nggak simpelnya melenyapkan kejahatan? Nah, ini dia misteri yang sampai sekarang terus jadi perdebatan dan bikin kita semua mikir keras.